Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang persilangan dihibrid yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu persilangan monohibrid, prinsip segregasi, konsep dominansi, dan kaitannya dengan meiosis. Dalam topik persilangan dihibrid ini akan dijelaskan hukum Mendel yang kedua, yaitu prinsip pengelompokan bebas atau the principle of independent assortment, yang diperlukan untuk memahami persilangan yang lebih kompleks yang melibatkan alel pada banyak logi dan kaitan hukum ini dengan meiosis. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan bermacam-macam tanaman ercis yang berbeda dalam dua karakter yang disebut persilangan dihibrid. Sebagai contoh, dengan menggunakan tanaman ercis, dua karakter itu adalah bentuk biji dan warna biji. Mendel mempunyai satu varietas homosigot tanaman ercis dengan biji bulat dan kuning, dan varietas homosigot lainnya dengan biji berkerut dan hijau. Kemudian tanaman tersebut disilangkan. Ingat, karakter mengacu ke hal yang bersifat umum seperti bentuk biji dan warna biji. Sifat atau fenotip mengacu ke hal yang lebih spesifik seperti biji bulat, biji berkerut, dan warna kuning dan hijau. Perhatikan outline atau garis besar persilangan ini. Tanaman dengan biji bulat kuning dan biji berkerut hijau kita sebut varietas. Jadi ini adalah persilangan antara dua varietas. Biji-biji dari semua keturunan F1 adalah bulat dan kuning. Mendel kemudian membiarkan generasi F1 untuk menyerbuk sendiri dan memperoleh keturunan F2 yang berbiji bulat kuning, biji berkerut kuning, biji bulat hijau, dan biji berkerut hijau. Ketika dihitung jumlah keturunan F2-nya, maka keturunan F2 memiliki perbandingan 315 biji bulat kuning, 101 biji berkerut kuning, 108 biji bulat hijau, dan 32 biji berkerut hijau. Mendel mengamati bahwa sifat-sifat tersebut muncul dengan perbandingan atau rasio 9/16 keturunan bulat kuning, 3/16 berkerut kuning, 3/16 bulat hijau, dan 1/16 berkerut hijau atau diringkas menjadi 9-3-3-1. Mendel melakukan sejumlah persilangan dihibrid untuk pasangan karakteristik lainnya dan selalu memperoleh rasio fenotip 9-3-3-1 dalam F2. Nah, sekarang kita akan bahas hasil persilangan Mendel dengan prinsip pengelompokan bebas atau the principle of independent assortment. Prinsip ini merupakan dasar dari hukum Mendel yang kedua. Ya, ini sebagai dasar dari hukum Mendel yang kedua. Sebagai pengingat, hukum Mendel yang pertama adalah tentang prinsip segregasi dan konsep dominansi. Setiap tanaman memiliki dua alel yang menyandi setiap karakteristik, sehingga tanaman parental harus memiliki genotip R besar, R besar, Y besar, Y besar, dan R kecil, Y kecil, Y kecil. Prinsip segregasi menunjukkan bahwa alel untuk setiap lokus memisah, dan satu alel untuk setiap lokus masuk ke setiap gamet. Gamet-gamet yang dihasilkan oleh parental bulat kuning mengandung alel R besar, Y besar, sedangkan gamet-gamet yang dihasilkan oleh parental berkerut hijau mengandung alel
R kecil, R kecil. Dua tipe gamet bergabung untuk menghasilkan F1. Seluruhnya dengan genotip R besar R kecil, Y besar Y kecil. Karena bulat dominan terhadap berkerut dan kuning dominan terhadap hijau. Jadi fenotip F1 akan berbiji bulat kuning. Kita lihat di sini ya. Jadi setiap karakter memiliki dua alel. Ini ya. Kemudian alel untuk setiap lokus akan memisah. Ini ada lokus R, lokus Y. Jadi alel R besar akan memisah dengan R besar, sehingga masing-masing satu dari alel ini akan masuk ke dalam gamet. Nah ini juga, jadi gamet itu haploid atau separuhnya. Kita lihat pembentukan gamet pada tanaman F1, di mana alel-alel untuk setiap lokus pada tanaman F1 memisah. Setiap pasang alel dapat memisah dengan dua cara. R besar memisah dengan R kecil dan bergabung dengan Y besar. Dan R kecil memisah dengan R besar dan bergabung dengan Y kecil untuk menghasilkan gamet R besar, Y besar, dan R kecil, Y kecil. Atau R besar memisah dengan R kecil dan bergabung dengan Y kecil, dan R kecil memisah dengan R besar dan bergabung dengan Y besar untuk menghasilkan gamet R besar Y kecil dan R kecil Y besar. Prinsip pengelompokan secara bebas mengajarkan pada kita bahwa setiap pasang alel dalam satu lokus memisah, kemudian mengelompok secara bebas dengan alel pada lokus lainnya. Jadi, kedua macam pemisahan terjadi secara seimbang, dan keempat macam gamet, yaitu R besar Y besar, R kecil Y kecil, R besar Y kecil, dan R kecil Y besar, dihasilkan dalam proporsi yang sama. Selanjutnya, tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri untuk menghasilkan tanaman F2. Nah, kita lihat sini, dengan menggunakan diagram Punnett. Nah, diagram Punnett ini, bujur sangkar seperti ini, tabel seperti ini, kita sebut diagram Punnett. Kita bisa melihat hasil keturunan F2. Keempat macam gamet-gamet digabungkan. Ya, atas dan samping kiri adalah gamet-gamet. Ingat, gametnya adalah haploid. Jadi kita lihat sini, ini adalah gamet. Ini haploid, ini juga gamet. Ini ya. Nah, kita lihat mulai dari atas ya, dari baris atas. R besar Y besar bergabung dengan R besar Y besar. Lihat hasilnya, genotipnya seperti ini. Demikian juga ini bergabung dengan ini, menghasilkan genotip ini, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan fenotipnya. Keturunan F2 terdiri dari 9/16 keturunan bulat kuning, 3/16 berkerut kuning, 3/16 bulat hijau, dan 1/16 berkerut hijau. Secara ringkas, rasio fenotipnya adalah 9:3:1. Ingat-ingat perbandingan ini, 9:3:1. Ini adalah rasio fenotip persilangan dihibrid. Kita ingat sebelumnya, persilangan monohibrid menghasilkan rasio fenotip 3:1. Jadi 9:3:1 itu rasio fenotip dihibrid. Kalau 3:1 itu rasio fenotip monohibrid. Angka 9 berarti genotip untuk sifat bulat kuning ada 9 macam. 3 berarti genotip untuk sifat berkerut kuning ada 3. Angka 3 berikutnya berarti genotip untuk sifat bulat hijau ada 3 macam. Dan 1 artinya genotip untuk sifat berkerut hijau ada 1 macam. Tanda underscore, ini ya, underscore, ini. Tanda underscore itu artinya
bisa dominan, bisa resesif. Kaitan prinsip pengelompokan bebas dengan meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel pada organisme yang mereproduksi secara seksual. Pada akhir meiosis, inti sel membelah menjadi 4, masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom parentalnya. Suatu kualifikasi penting prinsip pengelompokan bebas adalah bahwa prinsip ini bisa diterapkan untuk karakter yang disandi oleh loci yang terletak pada kromosom yang berbeda, karena seperti prinsip segregasi, prinsip didasarkan seluruhnya pada tingkah laku kromosom dalam meiosis. Sebelum memasuki tahap meiosis, suatu sel diploid atau 2N ada dalam tahapan interfase. Ingat, 2N atau diploid itu separuhnya atau N berasal dari ayah paternal dan separuhnya lagi N berasal dari ibu atau maternal. Dalam contoh dengan 2 gen ini, gen dominan A dan B terdapat pada kromosom yang berbeda. Alel resesif A dan B terdapat pada kromosom homolognya. Seperti halnya mitosis, meiosis juga didahului dengan tahapan interfase yang terdiri dari G1, S, dan G2. G merupakan singkatan dari gap atau growth, atau tahapan pertumbuhan untuk persiapan pembelahan sel. Dan S adalah tahapan sintesis DNA. Dalam tahapan S inilah, kromosom yang tersusun dari DNA dan protein mengganda atau mereplikasi, tetapi masih melekat pada sentromer. Jadi, sentromer adalah tempat bergabungnya dua kromatid suatu kromosom, dan kromatid adalah sebutan untuk masing-masing dari lengan kromosom. Sekarang kita akan lihat garis besar outline proses meiosis yang pertama. Pada tahap profase, kromosom homolog berpasangan. Dalam proses ini bisa terjadi pindah silang atau tidak, tetapi kita tidak akan fokus di situ. Berikutnya adalah tahapan metafase 1. Kromosom berjajar di ekuator, dan kromosom homolog berpasangan dengan dua cara yang memungkinkan. Tahapan berikutnya adalah anafase 1. Dalam tahapan ini, setiap pasang kromosom homolog memisah secara bebas dari seluruh pasangan lainnya. Sehingga gen-gen yang terletak pada pasangan homolog yang berbeda akan mengelompok secara bebas. Di sini kita bisa melihat prinsip pengelompokan secara bebas atau Principle of Independent Assortment. Gen dominan A bisa berkelompok atau memilih berpasangan dengan gen dominan B. Bisa juga mengelompok dengan gen resesif B. Demikian juga gen resesif A bisa berpasangan dengan gen dominan B atau dengan gen resesif B. Prinsip pengelompokan secara bebas merupakan dasar dari hukum Mendel yang kedua. Perhatikan bahwa pada tahapan ini yang dipisahkan adalah kromosomnya. Ingat, yang dipisahkan kromosomnya pada meiosis 1. Tahapan berikutnya adalah telofase 1, yang merupakan tahapan akhir dari meiosis 1, di mana nukleus dari sel-sel anakan mulai terbentuk di sekitar kromosom. Dua sel anakan terbentuk dengan kromosom mengganda yang masih terikat pada sentromer. Berikutnya adalah tahapan meiosis yang kedua, yang pada dasarnya serupa dengan meiosis 1. Ingat, pada meiosis 1 yang dipisahkan adalah kromosomnya, sedangkan pada meiosis 2 yang dipisahkan adalah kromatidnya.
Hasil akhir dari meiosis 2 adalah 4 sel anakan haploid atau N yang akan membentuk gamet. Gambar kiri kita lihat adalah hasil meiosis jika alel dominan A mengelompok atau bergabung dengan alel dominan B dan alel resesif A mengelompok atau bergabung dengan alel resesif B. Gambar kanan adalah jika alel dominan A mengelompok dengan alel resesif B dan alel resesif A mengelompok dengan alel dominan B. Di sini terlihat bahwa variasi genetik dihasilkan melalui distribusi acak dalam meiosis. Prinsip segregasi menyatakan bahwa dua alel pada suatu lokus memisah ketika gamet terbentuk. Prinsip pengelompokan bebas menyatakan bahwa ketika dua alel ini memisah, pemisahannya bebas dari pemisahan alel-alel pada loki lainnya. Prinsip pengelompokan bebas merupakan kelanjutan dari prinsip segregasi. Jadi, bukan merupakan proses yang berbeda. Dengan kata lain, hukum kedua Mendel merupakan kelanjutan hukum pertama dan bukan merupakan proses yang berbeda. Kita highlight lagi. Prinsip pengelompokan bebas atau independent assortment menyatakan bahwa alel-alel pada loki yang berbeda memisah secara bebas satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita cek pemahaman kalian tentang prinsip segregasi dan prinsip pengelompokan secara bebas, the principle of independent assortment, dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana kaitan prinsip segregasi dan pengelompokan secara bebas, dan apa perbedaannya? Nah, silakan direnungkan jawabannya. Demikianlah pembahasan kita tentang persilangan dihibrid, prinsip pengelompokan secara bebas, dan kaitannya dengan meiosis. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai kalian benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan, atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara kalian dengan menonton video ini sampai selesai sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.